كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Serta Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat menghadiri sholat Idul Fitri pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan doa buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai panutan serta sebagai contoh tauladan bagi kita di dalam menempuh hidup dan kehidupan sehari-hari sampai akhir zaman kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Pada hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dosa demi dosa senantiasa kita kerjakan sepanjang hari. Perintah demi perintah Allah hampir setiap saat kita abaikan. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu tidak pernah bosan-bosan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu tidak akan pernah menutup pintu ampunannya untuk kita semua. Pada hari raya Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma-asma Allah, setelah kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa di siang hari dan tarawih di malam harinya, kita semua berharap semoga Allah mensucikan diri kita dan mengembalikan kita kepada fitrahnya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Cobalah kita ingat-ingat kembali dan kita amal-amati secara bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang telah berlalu,
kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Kita masih berada dalam pelukan sang ibu tercinta, dan kita juga masih merasakan cinta dan kasih sayangnya seorang ayah. Orang tua bagi kita adalah bagaikan cahaya dalam kegelapan. Jadi panutan dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita dewasa saat ini. Apakah pantas kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Apakah pantas kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyuman di bibir orang tuanya, yang telah berkorban mati-matian dalam membina dan merawat kita? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisurhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyedihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula tempat kamu kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sungguh begitu sangat berat sekali penderitaan yang dialami oleh seorang ibu waktu mengandung kita. Ibu di saat itu berada dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah selama 9 bulan 10 hari. Dan ketika mau melahirkan kita, ibu menangis sakit yang sangat-sangat luar biasa, sehingga ibu rela mempertaruhkan jiwa raganya antara hidup dan mati agar anaknya lahir dengan selamat. Dan setelah kita lahir, ibu menyedih kita selama 2 tahun. Namun setelah kita besar, pandainya hanya menghati dan membentak kedua orang tuanya saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengapa hari ini kita bisa menjadi anak yang terbaik? Mengapa hari ini kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Mengapa hari ini kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah itu semua berkat doa dari ayah dan ibu kita. Untuk itu, melalui kesempatan yang penuh berkah ini, kami mengingatkan kepada semua jamaah yang hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Ingatlah bahwa semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, seperti sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, dan bahkan haji dan umrah kita, semuanya itu akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita tidak meridhoinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau seandainya masih ada anak-anak yang durhaka hari ini, yang selalu menyakiti hati ayah dan ibunya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita pernah memukul ayah dan ibu kita, mendobrak pintu, mencetak kedua orang tua kita, dan bahkan ada di antara kita yang menjadi musuh di dalam hidup dan kehidupannya. Maka cepat-cepatlah beristighfar, cepat-cepatlah kita beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Jikalau di hari ini ada anak-anak yang hadir di majelis yang sangat mulia ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya,
sesungguhnya sholatmu nak tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa dan hajimu sah nak, akan tetapi tidak diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah dan ibu kita. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Hari Raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Cobalah kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Cobalah kita tatap wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah mereka tersenyum bahagia. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Dan bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi SAW, adalah merupakan ibadah. Namun kenapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah dan ibu kita dengan tatapan sinis? Kenapa? Mungkin yang ada di kepala kita hanyalah harta dan harta melulu, seperti harta warisan, sehingga kita berani menentang kedua orang tua kita, serta kita berani berbuat semena-mena di hadapan ayah dan ibu kita. Cobalah kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu waktu melahirkan kita di muka bumi ini. Darahnya bercucuran, keringatnya tidak lagi terhenti. Namun ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah doa terbaik untuk anak-anaknya. Demi Allah, sungguh demi Allah, mengapa hari ini kita bisa menjadi anak yang sukses? Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ayah dan ibu kita berdoa untuk kita. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang terbaik. Jadikanlah nasibnya lebih baik daripada ayah dan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimah sidang jemaah Hari Raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demi Allah, sungguh demi Allah, apabila kita saat ini sudah menjadi anak-anak yang sukses dan kita sudah memiliki pangkat dan jabatan serta sudah memiliki harta kekayaan, dan kita sudah menjadi anak-anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita. Namun ketika ayah dan ibu kita membutuhkan kita, gimana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Sudah banyak contoh kita lihat. Jikalau ayah dan ibu yang kaya, maka anak-anaknya menjadi raja. Akan tetapi sebaliknya, jikalau anak-anaknya yang kaya, terkadang orang tuanya dijadikannya sebagai guru, dan bahkan ada anak-anak yang tega menjadikan orang tuanya sebagai pembantu rumah tangga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Untuk itu, tataplah wajah ayah dan ibu kita. Nabi SAW berkata, tataplah wajah ayah dan ibu kita dengan tatapan penuh kasih sayang. Siapa saja anak yang menatap wajah ayah dan ibunya dengan tatapan penuh kasih sayang, kata Nabi SAW, maka pahala besar baginya, tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min walidin ma yanzuru ila walidayhi nazratun rahmatan ila kitaballahu lahu bikulli
nazratun hajjatun mabrurah. Siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya satu pahala haji mabrur. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah dan ibunya, maka tataplah wajah ayah dan ibumu nak dengan tatapan penuh kasih sayang, sehingga mampu mengukir senyuman indah yang keluar dari bibirnya. Senyuman indah tersebut hanyalah tulus untuk anak-anaknya. Cobalah kembali melihat perjuangan ayah dan ibu kita untuk anak-anaknya. Dikala anak-anaknya sakit, maka sang ibu tidak akan pernah bisa tidur dari pagi sampai ketemu pagi. Ibu menggendong anaknya, ibu menangis dalam doanya, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku. Kapan perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya? Namun setelah ibu kita semakin hari semakin tua renta, kulitnya sudah mulai keriput dan bahkan sudah sering jatuh sakit-sakitan. Di saat itu membutuhkan kawan dari anak-anaknya. Tapi kemana semua anak-anaknya? Anak-anaknya semua sibuk dengan urusan dunianya. Semua anak-anaknya sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Untuk itu beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Untuk itu cobalah kita lihat kembali betapa tulus dan ikhlasnya sang ibu merawat kita, yang tidak ada duanya dan tidak akan pernah ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa sajakah saya harus berbuat baik di dalam hidup ini?" Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, ibumu." Setelah itu, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Lalu kemudian baru dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka. Setelah itu ayahmu. Tapi sekarang kenapa selalu kita mengesampingkan ibu kita dan bahkan kita lebih menomorsatukan yang lainnya ketimbang ibu kita? Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk itu, cobalah kita perhatikan, coba kita perhatikan. Jikalau ada anak-anak yang punya banyak masalah hari ini, sungguh pun anak itu ahli pendosa, sungguh pun anak itu ahli maksiat, terlibat narkoba, sabu-sabu, serta terlibat pembunuhan di sana sini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mau menemaninya, dan bahkan istrinya sendiri sudah mengusirnya dari rumah. Cobalah engkau kembali ke panggung ibumu nak. Cobalah engkau kembali ke panggung ibumu nak. Cobalah engkau kembali ke panggung ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan berlapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan seorang ibu? Sabar wahai anakku, sabar. Sabar wahai anakku. Ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu nak. Inilah ucapan yang akan keluar dari lisan ibu kita yang tulus ikhlas, yang tidak pernah ada duanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah.
Untuk itu, cobalah kita lihat kembali sewaktu ayah dan ibu kita berjuang menyekolahkan kita. Bahkan ada di antara kita yang 3 bersaudara, berempat, berlima, dan bahkan ada yang sampai 10 bersaudara. Cobalah kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam berjuang mengumpulkan uang untuk anak-anaknya agar anak-anaknya bisa sekolah. Dan begitu juga dengan perjuangan seorang ayah. Ayah keluar siang panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan panas terik tak pernah ayah pedulikan. Hujan deras tak pernah ayah hiraukan. Ayah kita banting tulang beras keringat hanyalah untuk anak-anaknya. Demi Allah, sungguh demi Allah, setiap tetes air keringat ayah kita tidak akan pernah bisa kita bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Begitu juga sangat ikhlasnya ayah dan ibu kita mengurus kita, tidak pernah mungkin bisa kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, maka Nabi mengatakan bahwa seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada ridho dari Allah Subhanahu, tidak ada ridho dari orang tuanya. Ridallahu fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tuamu nak, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tuamu nak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat-sangat singkat ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, hati berpesan kepada kita semua, bagi kita yang masih mampu menatap wajah ayah dan ibunya, maka datanglah untuk menatap wajahnya dengan tatapan penuh kasih dan sayang. Dan bagi kita yang hari ini masih bisa mencium jari jemari ayah dan ibu kita, maka ciumlah tangannya sebelum kita terlambat. Sebelum kita terlambat atau sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk itu, di hari raya Idul Fitri inilah momentum yang paling tepat bagi kita sebagai seorang anak untuk meraih kedua tangan ayah dan ibu kita yang sudah nampak keriput di masa oleh usia. Rempuhlah tubuhnya, tiuplah tangannya yang dulu kita mengadu kita, namun sekarang sudah lemah. Untuk itu bersimpuhlah, mintalah maaf kepadanya dan mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal bagi kita di dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Untuk itu, marilah kita sering-sering mendoakan ayah dan ibu kita, sebab kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak mendoakan ayah dan ibu kita. Kita tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mendoakan kedua ayah dan ibu kita. Kita juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang sangat besar untuk membacakan doa ampunan untuk kedua orang tua kita. Cukup kita mengucapkan berkali-kali, cukup kita hanya mengucapkan berkali-kali, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, kasihanilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihi dan menyayangiku di waktu kecil. Padahal satu kali saja kita membacakan doa ini, satu dari dosa orang tua kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja kita membacakan doa ini, maka satu dari dosa orang tua kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk itu, di hari yang penuh berkah ini, di hari kemenangan ini, marilah kita sama-sama tadahkan tangan-tangan kita untuk memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bisa kita lalui dengan aman dan sentosa. Dan untuk itu, marilah kita tundukkan kepala kita barang sejenak, agar semoga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya, serta memberikan perlindungan dan ridhonya untuk kita semua. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun, wa ahunnakum ala ta'atillahi wa rasulihi la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu duha ini, hamba-Mu yang hina ini bersimpuh di hadapan-Mu, memohon secercah ampunan dari-Mu, karena kami telah lama meninggalkan-Mu dan meninggalkan orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang sangat-sangat mendalam, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. Hapuslah semua kesalahan orang tua kami dan sampaikanlah salam kami kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, sampaikanlah permohonan maaf kami kepada kedua orang tua kami atas kedurhakaan yang telah kami perbuat terhadap mereka. Di waktu kami masih remaja, kami sering menghindar apabila disuruh, dan ketika kami telah berumah tangga, ya Allah, kami jarang menyinggung mereka, dan ketika sanak famili kami mengabarkan mereka sakit, ya Allah, kami tidak berada di sisi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah hamba-Mu ini. Kami sudah banyak melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kami, dan bahkan ketika mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir, kami di saat itu tidak berada di sisi mereka. Kalaupun kami berada di sisi mereka, maka kami pun tidak mampu berbuat apa-apa. Hilanglah semua daya. Mata kami hanya bisa menatap sedih. Lidah kami pun keluh, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata. Kami hanyalah bisa tertunduk diam di sisi mereka. Dan ketika Engkau cabut nyawanya, ya Allah, Engkau cabut nyawa mereka, yang kami hanya bisa menangis terseduh-seduh di samping jasad mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami yang penuh dosa ini. Kami teringat semua kedurhakaan yang pernah kami perbuat kepada mereka. Padahal ketika mereka murka, Engkau pun tahu, dan tentunya Engkau juga ikut murka.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penebus dari semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, jadikanlah puasa kami kemarin sebagai penebus dari semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menumpahkan semua penyesalan ini. Sekali lagi ampunilah orang tua kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah rintihan hamba-hambamu ini. Jagalah diri kami dan keluarga kami, serta hindarkanlah kami dari pedihnya siksaan api neraka jahanam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha mendengar, Engkaulah Maha mengetahui, maka kabulkanlah doa-doa dan permohonan kami. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.